Baik, terima kasih banyak Kak Clara atas perkenalannya dan atas kesempatannya. Terima kasih kepada teman-teman yang mengikuti program Kampus Merdeka, kepada MyEdusoft, kepada Womenworks yang sudah memberikan saya kesempatan pada siang hari ini untuk sedikit berbagi pengalaman dan pandangan kepada teman-teman sekalian. Dan mudah-mudahan dari sharing yang saya sampaikan, kita bisa sama-sama belajar. Namun jangan telan bulat-bulat apa yang saya katakan, teman-teman. Kita harus selalu kritis, challenge apa yang saya omongin. Nanti dalam sesi tanya jawab kita sama-sama akan diskusi supaya bersama juga kita akan menemukan bentuk terbaik bagaimana kita bisa create communication yang punya impact terhadap kehidupan kita masing-masing, baik itu sebagai mahasiswa-mahasiswi maupun dalam konteks yang lebih luas dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya mohon izin teman-teman semua, Kak Clara juga, untuk boleh share screen dulu. Nanti ada sedikit paparan yang ingin saya sampaikan, dan setelah paparan baru kita akan masuk ke Q&A ya Kak ya. Saya Ya, izin betul sekali. untuk share screen dulu ya kakak semua dan teman-teman semua. Akan dulu nih bahwa saya atas nama pribadi dan teman-teman di bibit.id dan Stockbit mengucapkan terima kasih dan ingin menghaturkan kebanggaan kami bisa ikut serta dalam program yang baik ini karena kami percaya bahwa setiap program edukasi literasi yang kita adakan sama-sama ini pasti manfaatnya akan baik. Walau kita tidak merasakan sekarang, namun mudah-mudahan di masa yang akan datang apa yang kita pelajari bersama itu bisa menjadi bekal kita menjadi seorang profesional yang lebih baik lagi. Oke, teman-teman sekalian, pada siang hari ini topik yang akan saya bawakan adalah tentang public speaking and communications, how to create impact with your words. Jadi ini adalah gambaran besar, teman-teman. Kira-kira teknik apa sajakah ataupun pengetahuan mendasar ataupun hal-hal yang terkait dengan tips and trick bagaimana kita bisa menjadi seorang public speaker, menjadi seorang komunikator yang lebih baik, yang lebih efektif, dan tentunya apa yang kita bicarakan itu bisa memberikan impact terhadap lingkungan dan orang-orang yang kita ajak komunikasi. Oke, teman-teman, ini sedikit mengenai saya. Jadi selain bekerja di Bibit dan Stockbit. Saya juga punya latar belakang pendidikan di bidang komunikasi. Saya seorang penulis buku, saya seorang pembicara publik, dan sama hal ya dengan teman-teman sekalian, apa yang saya lakukan, apa yang saya pelajari ini merupakan hasil, is the distillation of my experience. Itu adalah hasil dari renungan, refleksi, dan perjalanan yang saya lalui sekitar 13 tahun terakhir di bidang komunikasi, dan mudah-mudahan apa yang saya alami, kesalahan-kesalahan yang saya buat, teman-teman bisa pelajari supaya teman-teman bisa punya start yang lebih baik dari saya dan menjadi seorang public speaker, seorang komunikator yang jauh lebih efektif dibandingkan saya. Oke, teman-teman sekalian, pada sesi siang hari ini ada 4 hal utama yang ingin saya bawakan. Ini pertama tentang tipe-tipe public speaking, kemudian bagaimana kita bisa berbicara, berkomunikasi dengan impact, dengan dampak, kemudian bagaimana kita caranya bisa mengalahkan tantangan-tantangan ataupun kesulitan ketika kita melakukan public speaking, ketika kita berbicara di depan banyak orang, ketika kita tahu-tahu misalnya dalam satu acara kita diminta untuk secara impromptu misalnya menyampaikan paparan kita atau poin-poin kita, bagaimana caranya supaya kita tidak nervous, supaya kita tidak mati gaya gitu teman-teman. Dan kemudian terakhir, ini kita bicara soal bagaimana kita membawa public speaking, membawa komunikasi tentang diri kita, tentang kisah kita, tentang perspektif kita di dalam konteks digital yang lebih luas. Karena kita tahu bahwa apapun yang kita lakukan saat ini di tahun 2021 sedikit banyak itu hal-halnya tidak bisa terlepas dari bagaimana kita merepresentasikan diri kita di jagat digital. Misal di Instagram, di Facebook kita, di LinkedIn, maupun dalam berbagai website ataupun platform digital lain yang kita ikuti, teman-teman sekalian. Oke, teman-teman, di sini ada data yang cukup menarik yang saya dapatkan dari National Institute of Mental Health, bahwa hal yang terkait dengan ketakutan public speaking, bicara depan umum yang namanya glossophobic itu adalah sesuatu yang nyata nih teman-teman. Karena di waktu kapanpun, di detik ini kita berbicara, kita berdiskusi, ada 5% dari populasi di dunia ini berusia 5-50 tahun yang mereka tengah bergelut dengan ketakutan, dengan rasa nervous, dengan tantangan ketika mereka harus berbicara di depan orang lain. Oleh karena itu, teman-teman,
Kalau dalam satu perjalanan hidup kita, dalam karir kita, dalam studi kita, misalnya kita pernah mengalami ketika kita harus bicara di depan umum, kita tidak bisa bicara apa-apa, kita tegang, dan kita tidak tahu apa yang kita bicarakan, ataupun kita mendadak seperti ingin ditelan bumi saja misalnya. Itu merupakan sesuatu yang wajar dan sesuatu yang itu sama sekali tidak memalukan, teman-teman. Karena setiap orang, setiap pembicara publik yang baik pun, mereka punya titik start yang sama, mereka belajar, mereka berlatih, mereka berbuat kesalahan, dan pada akhirnya belajar dari kesalahan tersebut, sehingga bisa bertumbuh menjadi seorang public speaker, menjadi seorang komunikator yang lebih baik, yang lebih efektif, dan tentunya lebih berdampak. Sebagaimana hal yang kita bicarakan pada sesi siang hari ini. Teman-teman sekalian, jadi kalau saya boleh mengkategorisasikan, untuk sebuah public speaking, kapanpun kita bicara di depan umum, itu hanya ada 3 hal, teman-teman. Yang pertama adalah bagaimana public speaking itu digunakan untuk tujuan informatif. Artinya, kita punya informasi, kita ingin sampaikan informasi itu sebagaimana adanya. Itulah public speaking yang paling sederhana. Yang kedua adalah ketika kita punya materi, kita punya informasi, dan melalui materi atau informasi tersebut, kita ingin mengedukasi orang-orang atau audiens yang kita ajak bicara. Jadi, dari mereka tidak paham, kita ingin mereka menjadi paham akan sesuatu. Itulah tujuan public speaking atau jenis public speaking yang kedua, teman-teman. Dan yang ketiga, ini yang sangat terkait dengan impact, adalah bagaimana public speaking yang kita lakukan terkait dengan tujuan persuasif. Artinya, kita ingin orang lain berpikir atau bertindak sesuai dengan yang kita kehendaki. Tentu di dalam konteks yang positif. Jadi yang paling sederhana, kita ingin memberikan informasi, sekedar informasi, tapi ini jangan dianggap remeh, teman-teman. Kadang-kadang mungkin dalam perjalanan hidup seseorang, ketika dia tahu sesuatu ataupun dia hanya membacakan sesuatu, dia harus berbicara misalnya di depan kelas, di depan 50 orang lainnya. Ketegangan, kesulitan, ataupun kesusahan yang dia alami itu nyata. Walaupun dia tidak perlu mengedukasi ataupun membujuk orang lain untuk ikut seperti dirinya. Yang kedua, tujuan edukasi. Yang ketiga, persuasif. Nah, persuasif ini akan kita gali lebih lanjut, teman-teman. Teman-teman, ini kalau kita bicara dalam konteks speaking atau communicating with impact. Pertama-tama kita harus sepakat dulu nih, teman-teman. Definisi dari impact itu seperti apa? Jadi yang perlu kita lihat, kalau public speaking yang kita lakukan itu punya tujuan informatif, katakanlah. Impact-nya adalah ketika informasi tersebut sampai tanpa adanya distraksi, tanpa adanya pengurangan atau penambahan makna. Itulah impact yang kita bawa. Karena informasi yang kita sampaikan itu lingkaran, sampai kepada audiens kita lingkaran, itulah impact yang kita buat. Kalau kita bicara public speaking dalam konteks education, mungkin teman-teman yang saat ini sembari mengajar, jadi guru les, atau menjadi tutor, ataupun dalam berbagai forum, diwajibkan untuk bisa berbagi ilmu pengetahuan pada orang lain, impact dalam public speaking yang sifatnya educational adalah ketika audience atau orang-orang yang teman-teman ajak bicara itu dari tidak paham menjadi paham, dari tidak tahu menjadi tahu. Itulah impact. Dan kalau kita bicara public speaking dalam konteks persuasif, ini topik favorit saya, impact-nya adalah orang-orang yang tidak tergerak menjadi tergerak. Orang-orang yang punya pemahaman yang salah, pemahamannya jadi benar. Dalam tanda kutip menjadi tercerahkan karena adanya informasi atau pengetahuan yang kita bawa kepada mereka. Dan akhirnya, kalau kita menggunakan dalam konteks yang positif, orang-orang yang sama sekali tidak mau berbuat apa-apa, mereka menjadi bagian dari agenda yang positif yang lebih besar, sehingga mereka termotivasi melakukan, mendukung kampanye-kampanye kita, program-program kita, membeli produk atau layanan kita. Intinya mereka bergerak dan mereka merasa terbujuk, mereka merasa terinspirasi dari apa yang kita katakan.
Nah, baik itu tujuannya informatif, edukatif, maupun persuasif, teman-teman sekalian. Pertanyaan kedua adalah, ketika kita ingin berbicara atau berkomunikasi dengan impact atau dampak pada orang lain, jangan berpikir soal diri kita sendiri. Yang perlu kita tekankan dan perhatikan dalam hal ini adalah siapa yang ingin kita informasikan, yang kita edukasi, dan kita bujuk. Tentunya adalah audiens kita. Jadi seorang William pada siang hari ini artinya tidak sepenting 70 orang yang hadir pada kesempatan ini, ingin belajar sesuatu, ingin mendapatkan sesuatu, dan fokus keberhasilan acara ini bukan sebagaimana hebatnya saya atau lancarnya saya memaparkan materi presentasi ini, tapi apakah teman-teman sekalian yang hadir mendapatkan sesuatu, terinspirasi, dari yang kurang tahu menjadi tahu, dari yang kurang paham menjadi paham. Itulah indikator utama apakah presentasi saya, public speaking saya, dan komunikasi saya pada siang hari ini sudah memiliki impact atau belum. Penekanannya ada pada audiensnya. Dan ketika kita sama-sama sudah sepakat bahwa ketika kita ingin bicara, berkomunikasi, memberikan public speaking dengan dampak yang positif kepada orang lain, kita harus membawa atau memberikan dampak tersebut kepada audiens kita. Dan pertanyaannya sekarang adalah how atau bagaimana kita melakukannya. Ini caranya, teman-teman. Selalu pikirkan dalam komunikasi kita, di dalam komunikasi antar individu, grup kecil, grup besar, atau publik, atau lewat media. Public, audience, participants, itu yang paling penting. Kita harus berpakaian yang baik. Kita harus memberikan slide presentasi yang oke. Kadang-kadang kita nggak pakai slide. Kadang-kadang kita pakai demo masak. Kita pakai caranya yang lain. Kadang-kadang kita bawa alat bantu dan segala macam. Tapi akhirnya, ujung-ujungnya, muaranya adalah bagaimana kita meng-engage publik kita, audiens kita, partisipan dari acara tersebut, dan bagaimana cara kita memastikan bahwa impact yang akan kita bawa melalui komunikasi dan public speaking kita sampai efektif, tidak ada distraksi di sisinya mereka, di sisinya audiens kita. Dan oleh karena itulah, ketika kita sudah mengetahui, teman-teman, bahwa audiens kita itu penting, sangat penting, dan teramat penting, bagaimana caranya kita berpikir atau memikirkan audiens kita. Yang pertama adalah kita mencoba mengetahui, menemukan informasi yang lengkap, yang komprehensif tentang siapa audiens kita. Dengan kita mengetahui siapa audiens kita, kita akan tahu standpoint apa yang mereka gunakan, standpoint apa yang mereka miliki. Contohnya begini, teman-teman. Ketika teman-teman memperoleh kesempatan untuk berbicara sesuatu, misalnya tentang makanan khas Thailand, contohnya ya, kita tidak akan bisa memastikan bahwa persuasi kita, edukasi kita, atau informasi kita tentang makanan Thailand itu akan sampai efektif di audiens kita yang seumur hidupnya, katakanlah, mereka hidup di desa yang jauh dari modernisasi. Mereka tidak ada internet misalnya. Penerangan saja masih susah misalnya. Dan apa yang mereka lakukan sehari-hari itu sama sekali tidak membuat mereka tertarik akan makanan Thailand misalnya. Jadi yang mereka tahu adalah, yang mereka anggap penting adalah, katakanlah, apakah di desanya sudah punya irigasi yang baik, apakah penerangan bisa masuk, apakah internet bisa masuk ke desa mereka. Itu yang penting buat mereka. Itulah standpoint di mana public speaking kita dinilai efektivitasnya. Jadi kalau teman-teman ingin berbicara sesuatu tentang makanan Thailand misalnya, ke dalam tipe audiens yang semacam ini, kita harus menggunakan pendekatan yang berbeda dibandingkan teman-teman berbicara tentang makanan Thailand di tengah audiens yang memang mereka semua itu foodies, mereka semua itu orang yang suka makan, mereka semuanya food bloggers misalnya. Tentu cara pembawaan kita tentang makanan Thailand itu, topik yang sama, akan berbeda di kalangan dua tipe audiens yang berbeda-beda. Jadi ini akan menjadi sebuah privilege bagi teman-teman sekalian untuk bisa melakukan riset siapa
orang-orang atau audiens atau peserta yang teman-teman sekalian ajak bicara. Jadi kalau kita bicara dalam konteks yang lebih general misalnya, kita bicara bagaimana mengurangi kemacetan di ibu kota misalnya. Orang-orang yang setiap hari keluar rumah yang menggunakan transportasi publik, mereka tahu betapa kemacetan itu menjadi isu. Dan ketika kita bicara misalnya dengan teman-teman kita yang masih sekolah, yang sekolahnya online gitu ya, dan mereka belum bekerja, belum commute setiap hari pergi kerja, pulang kerja, naik motor misalnya, mereka akan punya persepsi akan kemacetan yang berbeda. Jadi teman-teman ini perlu tahu, audiens kita itu melihat isu yang kita bicarakan dari standpoint yang mana. Kalian kalau sudah tahu, oh mereka ini bisa kita engage dari sisi misalnya, oh kalau menggunakan transportasi publik, ini adalah sesuatu yang mudah bagi mereka. Jadi kita kasih tahu sesuatu, oke, kita bisa start dari poin tertentu. Nah, kita bicara dengan orang-orang yang, oh dia sama sekali nggak pernah naik public transport seumur hidupnya misalnya. Nah, itu pun pendekatan yang kita lakukan adalah beda. Jadi dengan melakukan riset terhadap audiens kita akan tahu standpoint mana yang mereka gunakan. Dan kedua, teman-teman, take the first step. Ini terkait dengan yang namanya uncertainty reduction. Artinya demikian. Kalau teman-teman anggaplah mengenal teman baru kenal siang hari ini, dan kita harus saling ngobrol untuk bisa berkolaborasi lebih lanjut. Tentu hal pertama yang kita lakukan adalah mengurangi ketidakjelasan antara kita dengan lawan bicara kita. Jadi saya nggak pernah tahu nih, Kak Anastasia Clara ini latar belakangnya gimana, apa yang beliau lakukan, beliau tinggal di mana, apa yang beliau suka. Saya nggak akan tahu kalau saya tidak take the first step. Ketika 15 menit sebelum acara ini dimulai, saya berbicara dengan Kak Clara, dan Kak Clara sharing, oh beliau sekarang di kota X, beliau sukanya ini, beliau kurang lebih pergaulannya demikian, apa yang beliau suka. Nah, ketika kita sudah mengurangi ketidakjelasan di antara dua pihak yang bicara, antara kita dengan publiknya kita, dengan audiensnya kita, maka di saat itulah kita bisa mulai masuk ke dalam topik public speaking dan komunikasi kita dengan lebih efektif. Karena kalau kita hanya datang dalam satu acara, katakanlah, itu secara face to face, dan kita tidak mencoba untuk melebur dengan komunitas, dengan kelompok yang ada di dalam kelas tersebut misalnya, atau sesi yang kita bawakan, tentu mereka sama sekali tidak akan mengenal kita. Dan kita juga tidak mengenal mereka sama sekali. That's why topik mengenai perkenalan, siapa saya studinya apa, saya kerjanya apa, yang saya suka apa, pengalaman yang boleh saya share itu apa, dan tentu level pengalaman yang kita share terhadap orang lain ketika kita baru bertemu untuk pertama kalinya dan ke-10 kalinya itu levelnya lain. Dan secara sudut pandang ilmu komunikasi, riset sudah membuktikan bahwa uncertainty reduction atau pengurangan ketidakjelasan antara kita dengan orang lain itu dapat terjadi secara bertahap. Jadi kita tidak perlu mencoba terlalu keras, misalnya pada pertemuan pertama untuk orang lain mengetahui semua aspek tentang diri kita, atau kita mencoba untuk supaya mereka bisa suka sama kita, atau mereka bisa tertarik sama kita instantly. Itu adalah sesuatu yang mungkin saja terjadi, namun riset sudah membuktikan itu bukanlah jalan yang terbaik. Jadi yang kita lakukan adalah kita mencoba mengurangi ketidakjelasan dari hal-hal yang paling umum, teman-teman. Jadi kalau misalnya kita asalnya dari sini, kita sekolahnya apa, kita di masa depan ingin berkarir di bidang apa, mungkin secara olahraga kita sukanya sepak bola, bulu tangkis, dan lain-lain, itu adalah hal yang umum, yang general, yang kalau teman-teman share kepada audiens secara umum pun, itu tidak bahaya dan tidak mempermalukan diri sendiri. Jadi ini adalah tembok yang coba kita runtuhkan antara kita dengan audiens kita. Supaya at least, minimal, teman-teman tahu William ini siapa, Vinti ini siapa, Elvira ini siapa. Mungkin kalau Elvira di sini menunjukkan, oh ada background-nya IPB, oh mungkin sekolahnya atau berkarirnya di IPB gitu ya. Nah itu adalah sesuatu yang oke, berarti saya bisa bicara dalam sudut pandang secara akademis nih, karena teman-teman kan anak-anak kuliah semua. Dan ketika saya bicara dengan teman-teman yang sudah kuliah, dan teman-teman yang high school, yang SD, ataupun yang SMP misalnya,
itu tentu pendekatannya atau pintu masuknya itu berbeda. Dan pemilihan kata yang saya gunakan juga harus berbeda. Itulah gunanya tadi pertama, kita research, audiens kita itu siapa, itu mempengaruhi standpoint mereka dalam melihat suatu persoalan, mempengaruhi cara kita berkomunikasi, dan kedua, ketika kita mengambil langkah pertama, apakah saya masuk ke ruangan Zoom ini, tadi saya perkenalkan diri saya secara umum, ataupun saya masuk ke dalam satu ruangan pertemuan misalnya di gedung dan saya bertemu dengan 50 atau 70 audiens yang lain, tentu saya akan memberikan kartu nama saya kenalkan bahwa saya sehari-hari kerjanya apa, kemudian kalau mereka bertanya pertanyaan yang umum saya jawab, kalau mereka bertanya hal yang terlalu pribadi saya coba alihkan, karena ini kan semua adalah science. Bagaimana mengurangi atau merobohkan tembok kita perlahan-lahan terhadap orang lain. Dan yang ketiga, teman-teman, ketika kita ingin menjadi seorang public speaker yang memberikan dampak kepada audiens kita, kita harus menyadari bahwa kita tidak bisa tidak untuk mengengage mereka. Jadi untuk membuat mereka atau menarik mereka ke dalam topik yang kita bicarakan. Karena kalau saya bicara tentang komunikasi dan public speaking, dan tidak ada satupun audiens yang hadir pada siang hari ini yang punya standpoint bahwa public speaking dan communication ini penting untuk studi dan karir kita bersama, dan saya sama sekali tidak mencoba mencari tahu teman-teman itu siapa, dan saya tidak mengenalkan diri saya siapa, saya pakai topeng, atau saya tidak menunjukkan wajah saya, bahkan saya tidak tunjukkan nama saya, tentu ini tidak menjadi sesi yang engaging, tidak menjadi sesi public speaking yang efektif. Karenanya ada rambu-rambu dasar yang harus kita ikuti dan patuhi. Dan cara kita untuk membawa audiens kita ke dalam apa yang kita bicarakan adalah menggunakan pendekatan narrative paradigm. Artinya adalah setiap hal yang kita sampaikan, kita bisa kemas dalam bentuk cerita. Dan cerita itu selalu terdiri dari 3 bagian utama, teman-teman. Yaitu bagian pembukaannya, introduction-nya, klimaksnya, dan conclusion-nya atau kesimpulannya. Jadi kalau kita ingin bisa mengengage satu komunitas di desa X yang mungkin akses internet masih sangat minim, dan kita ingin mengubah atau mencoba mengubah perilaku mereka dari yang kurang sehat menjadi lebih sehat misalnya, adalah menggunakan cerita. Memberikan background story bahwa betapa perilaku hidup yang tidak sehat itu bisa membahayakan orang lain, diri kita sendiri juga. Dan bagaimana solusi atau klimaks yang kita tawarkan hanya dengan satu perubahan perilaku yang sederhana, yang kecil, yang bisa dilakukan sehari-hari, itu bisa mengubah impact-nya. Kita tunjukkan melalui konklusinya atau kesimpulannya. Bahwa kalau Bapak Ibu atau komunitas ini mengubah perilaku dari yang sudah-sudah dalam bentuk cerita, dan memberikan sedikit small adjustment atau penyesuaian kecil dalam perilaku sehari-hari itu, maka inilah hasil yang akan terlihat. Contohnya, ini sering digunakan dalam kampanye politik. Orangnya sudah berpakaian dengan bagus, good looking, ganteng, cantik. Kalau saya melihat keadaan seperti hari ini, keadaan sosial sedang tidak baik. Kalau Anda memilih saya, itu klimaksnya. Maka yang akan terjadi adalah ini. Bendungan ini akan saya bangun. Irigasi akan saya jamin airnya masuk. Jalan raya yang rusak ini akan jadi bagus. Tapi call to action-nya apa? Pilih saya. Background-nya apa? Introduction-nya. Kita punya jalanan yang rusak. Irigasi yang asal-asalan. Bendungan yang hampir jebol misalnya. Itu background story-nya. Betapa tidak enaknya kita hidup dalam keadaan demikian. Klimaksnya apa? Vote for me. Oke? Kesimpulannya apa? Yang akan kalian lihat adalah jalanan yang bagus, irigasi yang lancar, bendungan yang aman, sehingga tidak terjadi banjir di komunitas mereka. Itu tentang politik. Bagaimana tentang misalnya menjual produk atau layanan, atau mempengaruhi orang lain untuk join dengan misalnya organisasi non-profit yang kita wakili, teman-teman. Atau di tengah banyaknya penyedia jasa yang serupa, kenapa mereka harus memilih kita? Adalah kita menjual cerita. Karena pada dasarnya, audiens kita itu manusia. Kita adalah bagian dari cerita.
cerita tentang keluarga kita, tentang diri kita, latar belakang kita, dan suka tidak suka. Ketika teman-teman berbicara dengan teman baru, dengan pasangan atau dengan calon pasangan, semua hal yang kita lakukan, semua hal yang kita komunikasikan, itu semua bentuknya adalah cerita, suka tidak suka. Keadaan keluarga saya dulunya begini, akhirnya orang tua saya kerjanya begini, mengambil keputusan ini, sehingga hasilnya seperti ini. Saya dulunya nggak punya apa-apa, tapi saya lakukan ini, saya lakukan terus, hasilnya seperti ini. Saya hampir nggak naik kelas background-nya, tapi akhirnya saya memilih menggunakan jasa ini, atau saya belajar lebih giat, hasilnya saya sekarang masuk misalnya ke UI, ke IPB. Dan itu semua dikemas dalam bentuk cerita. Nah, kadang-kadang kita mengetahui bahwa kita adalah makhluk sosial yang suka cerita, yang suka menceritakan sesuatu, dan suka menjadi bagian dari cerita. Tapi when it comes to public speaking, kita jadi lupa semuanya, teman-teman. Kita lupa bahwa yang kita ajak bicara itu juga orang yang sebenarnya setipe dengan kita. Kita kadang-kadang hanya, oke, I just want to tick the box, misalnya. Saya hanya ingin melakukan hal-hal standar, yang penting informasi ini saya bacakan, sudah. Atau saya sudah sampaikan, tanpa saya peduli si audiens saya ini, dia mengerti, atau dia engage atau enggak terhadap yang saya bicarakan. Nah, disinilah kita perlu menyadari, setelah kita memahami standpoint mereka, apakah mereka orang yang cukup knowledgeable terhadap topik yang kita bicarakan. Kalau yes, kita bangun cerita yang kredibilitasnya, yang kualitasnya, itu match dengan standpoint mereka. Apakah kita bicara dengan orang yang sama sekali tidak mengerti topik yang kita bicarakan, tapi kita tahu ini penting untuk mereka. Maka kita mulai ceritanya dari perilaku dan interaksi mereka sehari-hari. Sesuatu yang dekat dengan kehidupan dan komunitas mereka. Kita berikan introduction yang proper, siapa kita, bagaimana kita mengenalkan diri kita, bagaimana kita mencoba mencari tahu tentang mereka. Reduction-nya untuk segi uncertainty-nya itu efektif. Jadi dari yang tidak kenal sudah menjadi semakin kenal. Dan kita jadikan mereka sebagai bagian dari cerita. Ini bukan tentang pembicaranya. Ini bukan tentang Anda memilih saya one man show, saya bangun jalan buat Anda. Bukan. Tapi ini menjadikan Anda semua bagian dari cerita saya. Kalian adalah bagian dari kesusahan betapa jalanan yang rusak ini menyusahkan kalian semua. Dan saya, dengan mandat dari kalian, dari teman-teman semua nih, yang merasa ter-engage, memilih saya, nanti ketika jalanannya udah bagus, kalian yang nikmati kok. Saya emang nggak dapat apa-apa. Itulah trik public speaking yang bisa meng-engage orang lain. Dan di dalam tipe public speaking yang ketiga, persuasif, itu menjadikan apa yang kita bicarakan berdampak. Karena kita menjadikan audiens kita bagian dari kisah atau cerita kita. Dan ini namanya adalah triangle of rhetoric, segitiga retorik yang dibuat oleh Aristoteles. Pertama-tama, soal etos, teman-teman. Ini adalah soal speakernya. Saya pakai contoh kampanye politik ya, teman-teman, supaya contohnya dekat dengan kita. Karena kita semua makhluk politik. Walaupun kita memilih untuk tidak memilih, itu adalah pilihan politik kita. Etos, the speaker, latar belakang saya, latar belakang pembicaranya. Saya sekolah komunikasi, saya bekerja di bidang komunikasi. That's why, dari segi etos, saya cukup pantas untuk bicara tentang topik public speaking dan communication. Gimana kalau saya bicara soal kedokteran atau perkembangan terkini di bidang IT atau di bidang product design atau food technology? Saya tidak kredibel. Karena secara etos, secara latar belakang, saya tidak kredibel. Saya tidak sekolah food technology, saya tidak sekolah IT, saya tidak sekolah hukum misalnya, saya nggak boleh ngomong soal hukum. Karena sehebat apapun saya ngomong soal hukum, seapal apapun saya ngomong, kalian akan ujung-ujungnya tahu, saya bukan SH, saya SIKOM. Saya nggak punya kredibilitas ngomongin soal hukum di Indonesia. Meskipun saya pandai bicara, misalnya. Jadi teman-teman, kalau memilih sesuatu, memilih topik yang ingin dibicarakan, kalau itu soal keilmuan, tentu itu sudah tidak bisa didebat lagi. Kalau kita tidak belajar food technology, kita mau sejago apapun ngomong food technology, kita nggak akan nyampe. Mungkin orang lain akan merasa, oh dia pintar, dia tahu. Tapi realnya, etos atau latar belakang kita sebagai pembicara, itu adalah sesuatu yang baik. Saya sebagai seorang politikus yang ingin maju di daerah pemilihan teman-teman semua, kalau saya punya cacat di latar belakang saya, melanggar hukum, berbuat hal-hal yang tidak baik, yang dilarang oleh agama,
Sehebat apapun saya bicara, kalian akan tahu, oh, kamu orang yang tidak baik. Background kamu sudah membuktikan. Ya, jadi tentunya etos ini adalah hal yang kita persiapkan sebelum pada akhirnya kita bicara di depan publik. Jadi belajar public speaking, belajar berkomunikasi itu tidak melulu soal kita sudah menghadapi audiens kita. Tapi ketika di bawah panggung, sebelum kita naik panggung, sebelum kita bicara, sebelum kita masuk ke satu ruangan, tanya kepada diri kita, secara etos, apakah kita sudah kredibel dan memenuhi syarat. Kedua, soal logos. Ketika kita sudah masuk ke dalam ruangan, ketika kita berada dalam konteks kita berkomunikasi, melakukan public speaking dengan orang lain, kita sudah cukup kredibel. Oke, kita pantas membicarakan message atau informasi ini. Apakah pesan yang kita sampaikan itu masuk ke logika orang lain atau enggak? Tanya kepada diri kita. Apakah yang kita sampaikan meminta orang lain mengubah perilaku hidup tidak sehat menjadi lebih sehat, supaya mereka bisa punya komunitas yang lebih sehat dan sustain misalnya? Apakah itu sesuatu yang masuk logika kita dan logika mereka? Kalau tidak, jangan dilakukan. Kalau itu make sense, kalau itu logical, boleh kita sampaikan. Kalau saya minta teman-teman memilih saya supaya jalanan rusak di komplek perumahan teman-teman bisa saya benerin dengan uang-uang pajak yang teman-teman bayarkan, itu masuk logika atau enggak? Kalau itu masuk logika, teman-teman boleh pilih saya. Tapi kalau teman-teman, saya ingin memperbaiki jalan rusak dan irigasi yang nggak baik ini, supaya teman-teman punya irigasi yang baik dan punya jalanan yang mulus gitu ya, supaya naik motor, naik mobil itu aman, tidak ada lagi kecelakaan. Tapi yang saya minta adalah teman-teman untuk bisa mewujudkan itu. Ayo kita pergi, misalnya ke kantor pemerintahan, kita lakukan hal-hal anarkis, logical atau enggak. Kalau enggak logical, pesan itu tidak boleh kita sampaikan. Jadi sebagaimana kita ingin merepresentasikan diri kita sebagai seorang sumber yang kredibel, yang pantas untuk ngomongin sesuatu, message yang kita siapkan itu harus masuk logikanya orang lain. Jadi ini bukan permainan memanipulasi atau menipu orang lain. Ini adalah permainan yang sangat clear apakah pesan yang kita sampaikan itu masuk akal atau tidak. Kalau masuk akal lanjutkan, kalau tidak masuk akal itu sudah tidak memenuhi kaidahnya. Dan ketiga, ketika saya menjadi seorang politikus yang punya background ilmu politik, yang sudah terbukti membantu orang lain, dan juga menyampaikan pesan yang masuk akal. Saya cuma minta teman-teman milih saya kok. Pergi ke bilik pemilihan, coblos saya misalnya gitu. Simple. Saya nggak minta kalian melakukan hal-hal yang anarkis. Aspek ketiga dari public speaking efektif adalah pathos. Adalah sisi audiensnya. Pathos ini adalah sisi emosionalnya. Kalian tahu, waktu pemilihan presiden 2019, saya nggak usah sebut nama ya. Ada salah satu kandidat calon wakil presiden yang setiap kali debat, dia ngomongnya gini, oh, Ibu Elvira, seorang ibu-ibu berusia 35 tahun, itu yang di desa di Mojokerto. Dia bekerja dari pagi sampai sore, tapi dia tidak mendapatkan penghasilan yang layak. Dengan program saya, dia akan bisa lebih berdaya, support keluarganya lebih oke. Lain halnya juga dengan Bapak Anton, usia 56 tahun. Nah, waktu itu, saya melihat bahwa ini adalah pathos in practice. Banyak pengamat yang menilai, apaan sih lu? Lu itu mau jadi wapresnya Indonesia, satu Indonesia, 270 juta orang. Bukan bapak ini ibu itu, ya kan? Tapi tahu nggak? Justru pendekatan ibu itu dan bapak itu adalah pendekatan yang paling masuk di dalam audiens rakyat Indonesia. Karena rakyat Indonesia bukan hanya orang-orang yang belajar di universitas, bukan lulusan S1, S2, S3, bukan. Itu hanya sebagian kecil. Tapi sebagian besar adalah orang-orang yang mengambil keputusan berdasarkan emosinya. Ketika karakteristiknya disinggung di dalam komunikasi, disitulah mereka akan memilih orang-orang yang dirasa dekat dengan mereka. Jadi komunikasi itu bukan hanya soal etos, bukan hanya soal logos. Soal pathos inilah yang bisa membuat seseorang yang menunjukkan empatinya kepada orang lain. Ketika kita bicara dengan orang lain, dan kita tidak mengambil jarak, kita mengatakan,
Anda harus melakukan ABC untuk dapat beasiswa. Semua buku tentang mendapatkan beasiswa mengatakan, ya kamu harus rajin belajar, harus research ini, harus ini. Bosen. Tapi kalau kamu mengatakan, saya pernah gagal beasiswa 4 kali atau 8 kali, yang saya lakukan ini, dan kamu hari ini gagal melakukan itu, saya persis 3 tahun yang lalu, saya mengalami yang kamu lakukan. Ketika saya berada di dalam kondisi seperti kamu, yang saya lakukan itu simple. 2 hal, A, B. If you do this, you will be like me, at least dalam konteks ini. Patos, teman-teman. Jadi, bagaimana kita mengengage orang lain dengan diri kita nih. Saya ngomong, 3 tips mendapatkan beasiswa. Saya nggak lulus SMA. Saya nggak naik kelas. Nggak pernah dapat beasiswa. Saya pandai bicara. Oke, nggak apa-apa. Yang saya omongin masuk logika. Masuk. Tapi etos, saya udah kena. Lu aja nggak lulus SMA kok. Lu nggak pernah dapat beasiswa, kok lu mau ngajarin gue? Ketiga nih ya. Saya dapat beasiswa. Kuliah. S1, S2 beasiswa nih. Message yang saya omongin masuk akal. Sama lah kayak di buku-buku kalau teman-teman ke Gramedia baca. Tapi yang buku-buku itu nggak punya adalah dia nggak pernah gagal beasiswa kayak saya. Saya jujur aja, saya gagal beasiswa 4 kali. Jadi kalau teman-teman mau ngobrol sama saya soal dapetin LPDP, saya dapat beasiswa LPDP itu di percobaan kedua. Saya pernah gagal kok. Dan ketika saya gagal, saya melakukan ABC kok. Saya bisa cerita. Saya juga kecewa ketika mendapatkan email saya nggak dapat. Sedih juga. Namanya udah effort. Tapi ketika akhirnya saya melakukan sesuatu dan mengubah perspektif saya sampai akhirnya saya dapat, itu keuntungan saya, patosnya saya, yang tidak semua orang itu punya. Nah, jadi kalau kita mau jadi seorang public speaker yang baik, tanya aja ke diri kita. Saya secara kredibilitas, background, udah masuk atau belum? Yang saya omongin ini masuk akal atau enggak? Menyusahkan orang atau enggak? Membahayakan orang atau enggak? Dan ketiga, apakah saya bisa mengengage orang lain dari sisi emosionalnya? Itu, teman-teman. Dan di sini, bagaimana caranya kita mengalahkan kesulitan ataupun challenge di dalam public speaking yang kita lakukan dengan orang lain. Yang pertama adalah konteks is king. Kenapa saya bicara konteks is king, teman-teman? Karena kalau teman-teman bicara dengan orang lain, dan kalian hanya pandai bicara, kalian hanya kredibel, kalian hanya bisa mengaduk-ngaduk emosi orang lain, tapi kalian nggak paham konteksnya, itu sulit. Konteks itu adalah tentang cultural and situational. Saya mulai dengan situational deh. Jadi kita lagi perlu mengambil kesimpulan dengan cepat. Udah kritikal banget nih. Dalam 10 menit ke depan kita harus bisa ngambil keputusan. Kalau nggak kantor ini buyar gitu ya, bubar. Oke, gunakan public speaking itu yang konteksnya adalah memberikan alasan kenapa kita harus pilih A dibanding B. Nggak perlu panjang lebar. Kita cuma punya waktu 10 menit. Situational. Kasih 3 alasan paling kuat. 2 yang paling kuat. Top 2 gitu ya. Reasonnya apa? Kenapa harus milih yang itu? Katakan dengan jelas, kasih data pendukung, that's it. Kelar. Situational. Kalau situasional ini, oh kita mau ngambil keputusan untuk 3 bulan ke depan, kita presentasi. Boleh lebih panjang, background-nya apa, klimaksnya, kira-kira terjadi apa. Hari pemilihan masih 3 bulan, saya lagi kampanye, saya jelasin panjang lebar. Tapi kalau hari pemilihan tinggal minggu depan, ini hari kampanye terakhir, saya nggak perlu panjang-panjang lagi. Saya cukup ngomong nih, Bapak Ibu lihat ya, irigasi masih nggak benar, jalanan masih rusak, masih bolong, berapa ratus kecelakaan setiap bulan. Yuk pilih saya, 100 hari pertama saya menjabat, kelar, beres. Itu pamungkasnya, situational. Cultural. Indonesia itu terbagi 2. High context communication, low context communication. Kita bicara dengan orang Sumatera Utara, orang Indonesia Timur, low context. Ngomong to the point. Nggak perlu muter-muter. Maunya apa? Ngomong. Kita bicara dengan teman-teman orang Jawa, ini bukan beda-bedakan ya. Ini adalah hasil riset. Kita bicara dengan teman-teman orang Jawa yang lebih memegang tata krama, bukan berarti yang lain tidak tata krama, bukan. Yang lebih halus gitu ya istilahnya depan umum ya. Kita kalau ngomong, kasih dulu background-nya. Ada berita baik dan berita buruk. Mana dulu yang disampaikan? Berita baiknya dulu. Kasih tahu dulu. Muter, oh kita sebenarnya masih baik kok, baik. Tapi ada sedikit ini. Kita ngomong dengan orang-orang yang low context communication. Langsung to the point. Jadi kita begini, gini. Oh enggak, lu nggak usah muter-muter. Ngomong, apa yang terjadi?
Give me the bad news. Apa yang mesti kita lakukan? Nggak usah muter-muter. Nah, teman-teman bisa mempelajari lebih lanjut, baik dalam konteks Indonesia, orang Sumatera, orang Jawa, orang Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, dan lain-lain, itu punya sensitivitas, punya konteks kultur yang berbeda satu sama lain. Semakin tinggi konteks kulturnya, itu semakin tidak to the point, menurut hasil riset ilmu komunikasi. Dan karena saya anak ilmu komunikasi, saya sampaikan apa yang saya pelajari, bukan untuk mengatakan kultur satu lebih baik dibanding kultur yang lain, sama sekali tidak. Saya sampaikan apa yang saya pelajari dari hasil riset para ilmuwan komunikasi, sehingga sampai pada konteks kultural ini. Jadi teman-teman harus tahu, untuk menjadi seorang public speaker yang baik, untuk menjadi seorang politikus yang baik, kalau saya kampanye di depan teman-teman di Pulau Jawa, dan saya kampanye di Kota Medan situ, di mana banyak teman-teman saya orang Batak di situ, teman-teman saya orang Ambon, saya ngobrol, pesan saya bisa sama, tapi cara saya bicara dengan melakukan langkah pertama, research your audience, melihat standpoint mereka. Mereka lahir, besar, tumbuh dengan pola komunikasi tertentu. Ada kultur yang mereka tumbuh dengan pola komunikasi, kalau ngomong nggak boleh to the point. Muter dulu, kasih dulu good news-nya, sopan santun is king, number one. Nggak apa-apa, nggak ada yang salah, nggak ada yang lebih bagus dibanding yang lainnya. Ada kultur yang membesarkan anggota kulturnya, komunitasnya, kalau ngomong nggak usah muter-muter, gue nggak punya banyak waktu, apa yang lu mau, ngomong. Itu. Jadi kalau kita ingin menjadi seorang public speaker yang baik, harus punya sensitivitas secara kultural, secara situasional. Yang kedua adalah tentang key message, pesan kunci. Semakin sedikit, semakin baik. Kalau saya, dalam konteks menjadi seorang politikus, saya menjanjikan bahwa kalau saya terpilih, saya akan tuntaskan agenda Sustainable Development Goals, yang ada 16 itu. A, B, C, D, E, F, G, 16 pesan dalam satu kampanye. Bosen. Saya mungkin kelihatan pintar. Wih, William hebat. Bisa ngomongin 16 pesan SDGs gitu ya. Gokil nih orang. Ini IP-nya pasti 4 nih kalau kuliah. Tapi apa artinya IP 4 kalau kuliah atau bisa menghafal kalau saya nggak bisa mengengage audiens saya? Yang paling penting, oke, dari 16 agenda SDGs, mana yang paling penting? Pembangunan desa, misalnya ya, contoh ya. Oke, katakan pada masyarakat desa, membangun gimana caranya, terjemahkan dalam bahasa yang gampang, pesannya satu, pesannya dua. Pokoknya gini, kalau kamu milih saya akan hadirkan perubahan dari yang kurang bagus jadi bagus. Sesuai dengan agenda SDGs. Nggak perlu saya hafal 16 agendanya saya sampaikan kepada teman-teman itu. Nggak perlu. Jadi key message itu dalam public speaking, lebih sedikit, lebih baik. Nah, teman-teman mungkin punya 5 pesan, 7 pesan yang ingin disampaikan. Gimana misalnya? Kalau 7 sama-sama pentingnya, ya udah nggak punya cara lain, harus sampaikan 7. Tapi kalau dari 7 itu, kita bisa pilih 2 yang paling penting, yang paling esensial, dan 5-nya kita bisa kasih misalnya nanti setelah meeting, kita kirim email, atau kita kasih brosur misalnya ya, sampaikan 2. Selalu pilih opsi yang lebih sedikit. Orang lain melihat kita segalanya kita bisa. Kita lawyer juga, kita aktivis juga, kita pemain film juga, kita lain-lain lah. Kok saya jadi kayak ngomongin Ruth Sitompul ya. Jadi intinya tuh apapun ya, siapapun diri kita, terlepas dari betapa hebatnya atau betapa kayanya kita dari segi pengalaman, orang lain tuh nggak peduli. Yang dia peduli itu satu hal, dua hal, key message tentang yang kita omongin, tentang siapa diri kita, yang bermanfaat, relevan, engaging buat mereka, dalam konteks kita bicara dengan mereka. Jadi kita nggak akan bisa tuh mengimpress orang lain dengan CV kita 6 halaman gitu ya. Mereka nggak peduli. Yang mereka peduli, lu ngomong apa sama gue, lu kredibel atau enggak, kredibilitas lu itu apa, pesan lu sampaikan apa, lu maunya apa. 1, 2 hal, simple. Kan kita bicara apa? Public speaking, communication with impact. Kita mau ada impact, kita kasih impact-nya melalui key message yang lebih sedikit. Tapi itu adalah key message yang sudah kita pilih, yang paling efektif, yang paling powerful untuk mereka. Yang ketiga, ini mungkin Clara bisa baca nih, atau siapa teman-teman yang di audience yang tahu bahasa Mandarin ya. Tai Sang Even Chong, Hai Xia Se Nian Kong. Artinya adalah 1 menit di atas panggung
itu setara dengan 10 tahun kerja keras. 10 tahun kerja keras itu terjadi di bawah panggung. Jadi orang-orang yang kampanye politik itu, konteksnya misalnya kampanye politik, dia ngomong cuma 3 menit gitu ya misalnya, di atas panggung. Itu merangkum 10 tahun, atau bahkan 20 tahun pengalaman dia di bawah panggung yang dia lakukan untuk masyarakat itu apa. Sama kayak teman-teman. Teman-teman diminta presentasi tentang misalnya bagaimana menjadi mahasiswa yang lebih rajin, yang lebih efektif, bagaimana caranya dapat beasiswa, bagaimana bisa ranking atau dapat IP yang tinggi, ataupun pidato kelulusan gitu ya. Misalnya saya lihat nih namanya, ini anggap aja saya doakan ya, Danu Ruliansyah. Oke, Danu, lulusan terbaik. Pidato kamu di atas panggung. Kamu saya kasih waktu 5 menit. Kamu kuliah 4 tahun, Danu. Kamu dikasih waktu buat 5 menit, gitu ya. Jadi 5 menit pidato kamu di atas panggung, public speaking kamu lakukan, itu merupakan akumulasi dari 4 tahun apa yang kamu lakukan. Pesannya apa saya katakan demikian? Di atas panggung itu hanya puncaknya, hanya kulminasinya. 1 menit di atas panggung itu setara 10 tahun kerja keras kita. Ini yang peribahasa Tiongkok katakan. Ini kebijaksanaannya sudah ribuan tahun, teman-teman. Jadi kita jangan berharap ya, kita itu akan naik panggung, bagus, hebat, bisa memanipulasi orang lain dengan apa yang kita katakan, belajar tentang etos, logos, patos gitu ya. Kalau kita nggak benar-benar menjalani apa yang kita katakan atau menjadi ekspertisnya kita itu, ujung-ujungnya kosong. Impact-nya mungkin 2-3 hari, tapi begitu orang tahu, ya ini mah cuman aktor, cuman aktris, jago pinter ngomong doang gitu ya. Dia nggak ada hasil nyatanya di masyarakat, ya nggak bisa. Jadi kalau kalian itu, misalnya sekarang, kalau saya harus memilih ya, kita aktivis, kita banyak kegiatan yang kita lakukan, banyak bantuin orang lain. Kita udah lakukan 5, 6, 7 tahun. Tapi kita nggak bisa ngomong di atas panggung. Itu jauh lebih gampang dibandingkan orang yang dari lahir jago ngomong, dari kecil jago berargumen, tapi di kamar doang nggak ngapa-ngapain. Dia nggak pernah ada sumbangsi terhadap masyarakat. Itu lebih sulit. Jadi public speaking itu selalu kita lihatnya 2 hal. Bagaimana itu sebagai tekniknya, itu yang buat di atas panggungnya, yang cuma 1 menitnya. Tapi 10 tahunnya yang di bawah panggung, kerja keras kitanya, dan bagaimana kita menyelaraskan agenda hidup kita, pesan hidup kita terhadap apa yang ingin kita sampaikan pada orang lain, itu jauh lebih sulit dan jauh lebih esensial, jauh lebih mendalam yang bisa kita lakukan. Itu kalau konteks public speaking-nya, tentang kita, kisah hidup kita, dan apa yang kita wakili. Jadi artinya kalau kita misalnya, kita kerja di institusi pendidikan, tapi kita punya riwayat, kita tidak percaya dengan institusi pendidikan, kita punya riwayat yang buruk, kita pernah melakukan hal-hal yang melanggar hukum di konteks pendidikan, ya kita jangan marah kalau orang lain tidak percaya sama kita. Karena kita membangun portfolio pendidikan itu bukan ketika kita bicara mewakili misalnya kampus X, bukan. Tapi jauh di bawah itu, di belakang itu, itulah yang orang lain lihat. Itulah yang audiens kita lihat. Karena audiens kita itu bukan orang-orang yang bodoh. Meskipun mereka tidak bicara dalam bahasa kita atau menggunakan jargon yang kita gunakan. Tapi pada akhirnya semua hal dalam masyarakat akan bisa menuntun mereka bahwa seseorang yang kredibel itu pada akhirnya akan terjawab oleh waktu juga. Apakah dia cuma pintar ngomong ataukah dia cuma pintar menggunakan contoh-contoh misalnya gitu kan. Jadi ini adalah hal yang perlu teman-teman pikirkan. Tapi as an entry point, bagaimana kita start dalam konteks yang lebih sederhana. Untuk menjadi public speaker yang lebih baik, kita kembali ke slide yang sini. Tadi kita pelajari audiens kita, mengurangi ketidakjelasan, membangun cerita dan melibatkan mereka dalam cerita, gunakan triangle of rhetoric, ini untuk konteks yang lebih besar. Kalau teman-teman punya agenda yang lebih besar dalam hidup, dan public speaking, komunikasi ini bisa menjadi enabler, bisa menjadi supporter-nya kalian untuk mencapai hal tersebut. Karena apa? Misalnya Elvira saya lihat, Elvira katakanlah punya visi yang baik, ingin membangun NGO yang membantu ratusan ribu orang di Indonesia. Unit public speaking, unit communication, untuk bisa menularkan pesan ini kepada orang lain. Dan pada saat itulah kamu mau berbuat dampak terhadap masyarakat dan orang lain, kamu refer ke sini. Konteksnya apa? Key message. Dan apakah apa yang kamu sampaikan itu, 1 menit di atas panggung itu, sudah mewujudkan, sudah menggambarkan 10 tahun kamu di bawah panggung. Nah, itu untuk agenda yang lebih besar. Dan di sini teman-teman, topik terakhir untuk yang saya sampaikan adalah soal bringing public speaking to the digital context. Ini bicara bagaimana kita merepresentasikan diri kita, mempresentasikan diri kita di Instagram, di LinkedIn, di Facebook,
di acara webinar, di misalnya kita diinterview sama media, sama detik.com, sama Tempo, sama Jakarta Post, apapun itu ya. Specifically, how do I want people to know me? Kamu boleh jadi aktivis, kamu boleh jadi juara, kamu boleh jadi aktor, petenis, pesepak bola, apapun itu. Tapi kamu mengontrol image kamu. Kalian mengontrol image kalian. Kalian mau dikenal sebagai apa? Pakarnya apa? Jagonya apa? Ataukah kayak saya misalnya ya, saya nggak punya nama belakang, William. Mau dikenal sebagai apa? Kalau punya nama belakang mungkin masih lebih khas gitu ya. Nah, ini bukan soal nama aja. Soal image, kita mau dikenal atau diingat sebagai apa nih? Dalam presentasi kita di depan publik. Kamu gunakan platform sosial media LinkedIn. Tujuannya apa? Untuk mencari rekan bisnis kah? Atau untuk mencari pekerjaan? Atau untuk show off aja? Atau nggak punya tujuan apa-apa misalnya? Itu tentu pendekatan pesannya, messaging-nya itu beda. Kalau orang yang ingin mencari business partner di LinkedIn, dia harus menggunakan pesan-pesan, narasi-narasi yang menunjukkan betapa dia adalah business partner yang kredibel. Memberikan study case, memberikan use case, bahwa orang lain yang sudah bekerja sama dengan dia, memperoleh hasil yang baik, yang produktif, yang efektif, gitu ya, setelah menggunakan partnership atau jasa yang dia tawarkan. Dan kedua adalah find your big word. Apa kata yang paling menggambarkan diri kamu? Donald Trump, make America great again. Pak Jokowi, kerja, kerja, kerja. Terus Pak Prabowo waktu itu, kalau ketika ngomong, pokoknya Indonesia Raya nomor 1 gitu ya. Kedaulatan. Pak siapa lagi ngomong? Steve Jobs ngomong tentang innovation. Richard Branson ngomong tentang adventure. Pokoknya sesuatu yang membuat mereka itu greget gitu. Ketika ngomong satu kata, Obama, hope, ya kan? Jadi together we can. Nah, itu ketika kampanyenya membawa sentimen yang sangat menyegarkan gitu untuk si pendengarnya, untuk audiensnya. Jadi kita jangan anggap orang ngomong, oh Indonesia Raya, Indonesia Raya. Orang ngomong kerja, kerja, kerja. Apaan sih kerja, kerja, kerja? Nah, untuk orang, dia tahu audiens mana yang diajak ngomong. Jadi untuk audiens yang diajak ngomong, kata itu tuh paling powerful. Bagi kita yang netral, yang kita melihat dari segala sisi. Apaan sih ngomong kok diulang-ulang sih? Ngomong kok kayak didaur ulang kok nggak ada yang baru sih? Padahal kata yang kita anggap didaur ulang atau yang tidak ada yang baru atau apapun itu adalah big word-nya komunikator. Itu adalah kata yang paling menggambarkan dia. Kita bicara soal nasionalis, religius, Pancasila. Kita udah dengar ratusan ribu kali, teman-teman. Tapi kenapa kok masih ada politikus yang ngomongin itu? Karena dia menyasar orang-orang yang menganggap itu extremely important. Kenapa kita ngomong, ya pentingnya apa ya, misalnya di saat ini ngomong soal vaksin misalnya ya, kita mungkin rata-rata udah vaksin, apaan sih ngomongin vaksin mulu? Kok kayaknya susah amat sih disuruh vaksin, disuntik doang kok misalnya gitu ya. Nah, kenapa orang atau pemerintah Indonesia mengengage pemuka-pemuka agama dari berbagai agama untuk meminta mereka ngomongin bahwa secara kajian religius vaksin ini nggak apa-apa. Kenapa? Karena mereka berbicara specifically menggunakan big word agama, ajaran, kepercayaan, vaksinasi ini dalam konteks yang lebih luas. Karena itu penting untuk audiens yang dia ajak bicara. Indonesia ini orangnya macam-macam. Bukan cuma orang yang, lu vaksin, kalau lu nggak bisa ke mall. Ya udah deh, gue vaksin biar gue bisa masuk mall. That's it kan? Tapi apakah semua orang Indonesia kayak gitu? Ada orang yang nggak bisa. Saya mau challenge dulu. Ini benar nggak secara ajaran agama saya? Pendeta saya ngomong ini boleh nggak? Ataupun biksu saya ngomongnya nggak boleh? Coba lu kasih gue logiknya. That's why satu isu yang kita anggap kadang-kadang sederhana, ya elah vaksin doang gitu ya. Nah, tapi menggunakan big word yang disampaikan oleh sumber yang kredibel, itu bisa menjadi komunikasi atau public speaking yang berdampak bagi orang lain. Percaya sama saya, kalau cara kita menyajikan informasi tentang vaksinasi COVID di Indonesia, itu hanya satu cara, tidak akan sebanyak kalau cara yang digunakan itu menggunakan bahasa-bahasa, menggunakan big word,
menggunakan keyword yang relevan bagi audiens di Indonesia yang sifatnya heterogen. Jadi ini bukan sesuatu yang bisa kita anggap remeh, teman-teman. Dengan siapa kita bicara, big word-nya adalah beda. Tapi big word yang menggambarkan diri kita itu apa? Itu adalah bagaimana kita merepresentasikan diri kita di jagat digital. Yang ketiga adalah storytelling. Is it all about telling? Apakah kita hanya bisa memberitahu bahwa, oh ya hidup saya gini, gini, gini. Telling itu nomor satu. Kedua adalah involving. Bagaimana saya tidak hanya berbicara tentang diri saya, tapi saya melibatkan audiens saya dalam cerita saya. Saya anak muda yang pernah gagal. Tapi saya tahu, kunci untuk komunikasi dan public speaking yang engaging adalah, saya tahu loh, banyak orang juga yang pernah gagal. Ya, jadi saya melibatkan, saya menggunakan sentimen emosional itu ke dalam cerita saya, supaya orang lain juga tahu bahwa kalau mereka ikutin cerita saya, secara tidak langsung saya sudah bicara atas nama mereka yang juga sudah pernah gagal. Jadi ini bukan tentang one man show, bukan tentang showing off, tapi tentang melibatkan audiens kita di dalam cerita kita. That's why penggunaan ibu ini, bapak ini, kakak ini di bagian Indonesia yang dari kamu lihat barat, tengah, timur, itu semua di-include. Itulah menjadikan orang lain sebagai bagian dari cerita kita. Dan terakhir, be personal. Tapi kalau kalian bingung, be professional. Oke, sebagaimana jauh atau sejauh manakah kita boleh sharing kisah hidup kita? Ketika kita berpikir, aduh, ini terlalu personal nggak ya? Ketika sudah ada pikiran seperti itu, hilangkan. Be professional. Jangan ceritakan itu. Kalau hal ini boleh kita ceritakan pada audiens kita, dan kita anggap tidak bahaya, tidak melanggar ajaran agama kita, value kita, secara sosial masih oke, lakukan. Tapi kalau, aduh, ini udah nyerempet-nyerempet nih, gua nggak mau deh. No, be professional. Langsung alihkan ke topik yang lebih profesional. Jadi, personal itu boleh, tapi tidak boleh kebablasan. Itu intinya, teman-teman. Mungkin sekian dulu Kak Clara untuk presentasi saya pada siang hari ini. Terima kasih sudah menyimak dan saya izin untuk stop sharing dulu ya. Oke, terima kasih Kak William atas materi yang telah disampaikan. Wah, keren banget ya, banyak bahas soal komunikasi, how to create impact ya. Lebih banyak teori-teori yang udah dijelaskan juga. Oke, dan kali ini nih teman-teman boleh tanya ya. Ini karena ada sesi Q&A, teman-teman bisa ketik pertanyaan kalian di kolom chat atau juga boleh klik raise hand untuk bisa open mic. Oke, di sini sepertinya udah ada yang nanya nih Kak William dari Lily ya. Coba aku baca ini. Saya aja. Oh, boleh langsung open mic langsung ya Lily ya. Ya. Oke. Perkenalkan Bapak, nama saya Lili Agustianto. Saya dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Salam kenal, Bro Lili. Bapak, ya. Saya ingin tahu pendapat dari Bapak William, apakah public speaking merupakan cara magic dalam merubah mindset seseorang yang bisa merubah karakter, tujuan hidup, dan harapan atas pemahaman yang dicapai sebagai tujuan goal seseorang, yang dimana saya belajar betul akan hebatnya public speaking, yang dimana ada contohnya itu seperti Vicky Prastio dan Dwi Hartanto yang menipu satu Indonesia sampai diliput oleh media Mata Najwa dalam pengakuan dirinya sebagai calon profesor argonautika dan profesor muda penerus Habibie. Yang inti pertanyaannya Bapak, bagaimana cara dapat tidak terpengaruh oleh oknum-oknum yang memiliki skill public speaking yang hebat, yang bertujuan dalam hal kejahatan. Terima kasih, Bapak. Baik, terima kasih Bro Lili atas pertanyaannya. Mungkin Kak Clara, saya boleh langsung jawab aja kali ya. Nanti setiap ada pertanyaan saya jawab supaya nggak lupa juga ya. Boleh, langsung. Boleh ya. Oke, jadi thank you untuk pertanyaannya. Ini sangat esensial ya, Bro Lili. Jadi apakah public speaking ini adalah magic tool gitu ya, yang bisa mempengaruhi orang lain? Nah, saya bilang sejujurnya yes. Nah, cuman konteks pembicaraan kita adalah bagaimana kita bisa menjadikan public speaking ini magic tool yang mempengaruhi atau membawa impact secara positif. That's why ini nggak cuma soal tekniknya, tapi tadi soal bagaimana etosnya, kita latar belakangnya. Apakah kita benar-benar punya latar belakang itu untuk kita bicara pada orang lain? Jadi mungkin kalau kita nggak ada background-nya, atau background cuma sedikit banget, tapi kita hiperbola, mungkin itu bisa efektif untuk waktu yang pendek.
2 bulan, 3 bulan orang, woi, keren banget. Tapi ternyata setelah dicek etosnya, latar belakangnya nggak bisa. Jadi ujung-ujungnya apa? Kalau kamu melihat konteks 2-3 bulan, oke, public speaking is a magic tool. Dia berhasil terkenal kok, gitu kan? Nah, tapi kalau dalam jangka panjang itu tidak. Nah, sebagai audiens dan sebagai seorang lulusan ilmu jurnalistik, saya ingin katakan bahwa namanya disiplin verifikasi itu adalah disiplin yang bisa kita lakukan sebagai seorang individu. Nggak harus kita jadi wartawan. Jadi orang lain atau informasi apapun yang diomongin, kita harus selalu bisa cek dan recheck apakah itu benar atau itu hanya karangan semata. Jadi itu adalah kembali ke sifat kita sebagai audiens yang cerdas. Tapi masalahnya, dimanapun, bukan hanya di Indonesia, audiens lebih suka yang telan bulat-bulat. Yang lebih suka kisah-kisah fairy tale. Oi, zero to hero, itu ngeri banget gitu ya. Nah, tanpa diverifikasi lagi. Dan buruknya, gilanya, yang kena tipunya bukan hanya masyarakatnya, tapi juga medianya, juga kadang-kadang pejabatnya, itu yang susah. Jadi itu adalah PR berat kita, tapi at least dari diri kita sendiri, disiplin verifikasi, check and recheck. Gitu Bro Lili. Terima kasih Bapak. Berarti dari diri kita sendiri untuk check in recheck suatu berita ya Pak. Iya, betul. Sampaian informasi. Terima kasih Bapak. Terima kasih Kak. Sama-sama. Kak Clara. Oke, ini pertanyaan dari Lili ya. Jadi saat mendapatkan informasi walaupun sangat persuasif tetap harus dicek ya kebenarannya ya Kak William. Yes. Oke, kalau gitu kita next ke pertanyaan berikutnya ya. Ada Danu Ruliansyah yang sudah resign. Boleh open mic? Baik, terima kasih Kak. Halo Kak William, selamat siang. Halo Bro Danu, gimana pidato wisudanya nih? Amin Amin dulu ya. Iya. Jadi perkenalkan Kak, nama saya Danu Rulianta, saya juga mahasiswa ilmu komunikasi nih Kak. Saya mau nanya, kalau misalnya kita berbicara pada suatu forum gitu, pada audiens, kan kalau misalnya audiens tuh belum tahu nih siapa kita gitu. Untuk menjelaskan background siapa diri kita agar mendapatkan kredibilitas dari audiens gitu, hal apa sih yang harus kita lakukan agar nanti tujuannya dapat mengengagement para audiens kita. Itu aja Kak, terima kasih. Iya, thank you Danu untuk pertanyaannya. Kak Clara, saya izin jawab langsung. Jadi itu sebenarnya tergantung banget Bro Danu terhadap siapa kamu bicara. Jadi contohnya ya, kalau misalnya kamu bicara di forum teman-teman yang mahasiswa juga gitu ya, dan itu katakanlah BEM gitu, misalnya sekota atau sepulau Jawa atau sepulau Sumatera gitu. Nah itu mereka melihat, oh kalau kamu dari kemahasiswaan, hal-hal terkait kemahasiswaan apa yang kamu lakukan. Misalnya kalau kamu tahu mereka itu semua aktivis mahasiswa, kamu kenalkan nama kamu Danu, kamu kuliahnya ini, kamu semester berapa, kamu menjabat apa di badan eksekutif mahasiswa kamu, di luar kampus kamu ikut organisasi kepemudaan apa atau kemahasiswaan apa, dan kamu sehari-hari lagi mengadvocate isu yang apa. Nah kalau kamu bicara soal misalnya kamu daerah asalnya dari mana Danu kalau boleh tahu? Saya dari Kalimantan Barat, Kak. Nah, misalnya kamu balik ke Kalimantan Barat, kamu mau maju gitu ya, kayak saya nih jadi politikus, kamu ke Pontianak, ke Ketapang misalnya gitu ya, di Kalbar, kamu ngomong, saya memang sudah sekian tahun belajar di luar Kalbar misalnya, tapi saya seorang putra daerah loh. Saya balik, saya lahir, misalnya ya, dramatisnya, di sebuah dusun kecil di kaki gunung itu, Ibu tahu pohon kelapa itu, Bu? Di belakang itu rumah saya, Bu. Ya kan? Jadi kamu tahu orang tua saya itu kerjanya ini. Apalagi kalau kisahnya benar ya, yang dulu struggling, sekarang saya udah berhasil, udah sukses, udah S2 nih, saya pulang, saya mau balik, mau bangun Kalbar, misalnya gitu. Nah, kamu nggak perlu kasih tahu ibu itu, kamu ketua BEM atau kamu ketua di organisasi apa, nggak penting buat dia. Yang penting buat dia kenal si Danu ini putra daerah. Jadi kamu menyesuaikan message kamu dengan apa standpoint si orang itu atau audiens kamu. Thank you Kak William, jelas banget Kak. Thank you bro. Oke, thank you Danu atas pertanyaannya ya. Oke, next ini sepertinya ada Kak Jeremia juga nih yang udah resign. Boleh open mic? Oke, halo. Halo. Halo, salam kenal Ko William. Perkenalkan. Salam kenal Jeremia. Perkenalkan, namaku Jeremia Santoso. Aku dari Unika Atmajaya Jakarta. Di sini izinkan aku bertanya ke Ko William ya. Jadi aku mulai dari 2 minggu lagi nih kok. 2 minggu lagi aku akan jadi seorang pembicara ya, seorang pembicara di sebuah acara organisasi di Atmajaya. Ya. Nah, dan di sini
di event ini aku bakal jadi pembicara untuk berbicara di depan anggota-anggota baru yang masuk ke organisasi. Seperti itu kok. Nah, ada pertanyaannya, ada nggak sih tips dari Ko William supaya apa yang nanti saya sampaikan, apa yang nanti saya berikan kepada anggota-anggota baru ini bisa memberikan dampak, memberikan impact yang gede, impact yang at least satu tahun ke depan bisa nentuin nih mereka tuh mau ngapain nih di organisasi ini gitu. Pertanyaan itu sih kok. Oh, Thank you. oke. Thank you so much, Bro Jeremy, untuk pertanyaannya. Izin lagi ke Kak Clara untuk menjawab. Mungkin gini, Bro, kalau saya lihat dari typical audience-nya, mereka kan anak baru ya. Nah, kalau mereka anak baru itu, kamu pertama-tama ketika melakukan public speaking itu, kamu kenalkan diri kamu dulu. Bahwa kamu lebih senior dari mereka, tapi bukan untuk menunjukkan gue lebih pintar dari lu gitu, bukan ya. Tapi yang saya sudah lakukan di sini, saya sudah belajar sekian semester, saya menjabat ini di organisasi ini, dan so far kita sudah melakukan ABC. Nah, kamu mulai setelah perkenalan itu uncertainty reduction. Kamu mulai perkenalan dengan tanya ke mereka. Mungkin misalnya mereka 20 orang gitu ya. Kamu pilihlah 3 atau 4 gitu, tanya what do they expect dari organisasi kamu. Jadi kan kamu dapat input nih A, B, C, D gitu kan. Nah, A, B, C, D itu bisa nggak kamu integrate dengan skrip yang sudah kamu siapkan itu supaya 4-4-nya ini bisa terjawab dengan kehadiran organisasi kamu. Jadi apapun yang mereka kasih nih A, B, C, D, you know that you can accommodate that gitu. Dengan mereka bergabung di organisasi, ini semua bisa kamu akomodasikan dan kamu wujudkan jadi nyata sesuai dengan ekspektasi mereka selama setahun ke depan. Jadi itu kayak istilahnya apa ya? Kita suruh anak makan sayur, kita nggak kita tahu dia nggak suka sayur nih. Cuman kalau kita dapat pemahaman mereka, oh ternyata sayur itu bagus ya, mereka akan makan sendiri kan. Padahal kita tahu sayurnya itu doang dan kita mengkondisikan gitu. Nah, jadi selama itu hal yang baik, kamu perlu mengengage supaya mereka merasa didengar sih. Itu yang kunci sih. Jadi nggak satu arah gitu, Bro. Oke kok. Jadi poinnya adalah gimana kita bisa menyatukan antara apa yang mereka mau, apa yang mereka butuhkan dengan apa yang kita sediakan seperti itu kok ya. Iya. Dan triknya kadang-kadang kalau misalnya kamu sudah ada perkenalan nih sebelum acara speech kamu kan entah itu virtual atau langsung ya, mungkin ada 1, 2, 3 orang yang kamu cukup bisa pegang lah istilahnya ya. Kamu udah ngobrol, kamu tahu dia kira-kira pandangan dia itu cukup oke dan bisa kamu accommodate, kamu mencari approval dari orang itu. Jadi nggak random banget gitu. Ada 1, 2, 3 gitu yang kamu udah pegang. Nah, itu untuk menunjukkan kepada the rest of the audience bahwa organisasi kita ini relevan untuk menjadikan aspirasi kalian itu nyata gitu. Oke, Ko William, thank you buat jawabannya, udah cukup menjawab. Thank you, Ko. Thank you, Bro. Thank you, Clara. Oke, thank you Kak Jeremia. Oke, ini teman-teman yang boleh ya ketik di kolom chat jika ingin bertanya atau raise hand seperti yang barusan nih ya. Dan sambil menunggu nih teman-teman untuk bertanya, aku juga ada beberapa pertanyaan nih. Boleh ya Kak William untuk tanya? Boleh dong. Kalau susah nggak boleh tapi ya. Oke. Nah, kan tadi Kak William sempat singgung kan bahwa dalam public speaking itu juga perlu memperhatikan audiens kita itu siapa sih, background-nya seperti apa gitu kan. Nah, bagaimana kita mengatur bobot atau speed dari public speaking tersebut jika audiens kita itu beragam gitu. Mungkin ada yang berasal dari desa, ada yang berasal dari kota gitu. Gimana sih caranya? Ada tips-tips nggak? Oke, Kak Clara, thank you so much untuk pertanyaannya. Jadi memang dalam satu kelompok yang kita ajak bicara atau di mana kita melakukan public speaking itu, kita nggak pernah tahu ya bahwa seberapa heterogennya kelompok tersebut. Tapi at least ketika kita melakukan research dan kita tahu bahwa audiens itu beragam, cara yang bisa kita gunakan adalah kita mengidentifikasi, misalnya ada 5 tipe audiens gitu ya Kak ya. Kita harus cukup tanggap gitu untuk mengetahui kira-kira yang paling dominan di grup itu yang mana. Karena kita nggak bisa berharap bahwa kita mengirimkan 100 benda dan 100 benda itulah yang akan ditangkap oleh orang lain gitu ya. Kan public speaking itu dia istilahnya bukan 1+1 sama dengan 2 gitu ya. Kalau kita one on one mungkin oke, saya benar-benar bisa mengontrol message-nya. Tapi kalau kita bicara di dalam kelompok yang sangat heterogen, apalagi itu sudah dilakukan via katakanlah media massa, Kak. Jadi kita bicara di dalam acara webinar yang ikut se-Indonesia misalnya ya. Kita harus tetap bisa melihat kira-kira yang paling banyak di situ itu teman-teman kita yang punya karakteristik seperti apa.
Yang kedua, kalau kita punya privilege untuk mengetahui bahwa teman-teman ini terbangun dari 5 karakteristik utama, baik itu hal-hal primordial misalnya, seperti dia asalnya dari mana gitu ya. Kita jangan lupa di awal kita bicara misalnya, kita bisa tahu, teman-teman misalnya yang dari Sumatera gimana, yang dari Maluku mungkin ada ini, yang dari Sulawesi, dari Kalimantan disebut ya. Nah, tadi saya nanya kepada panitia, teman-teman sekalian, siapa yang hadir pada hari ini? Ini adalah teman-teman mahasiswa-mahasiswi. Jadi it belongs to one group. Ya dong? Berarti mahasiswa-mahasiswi dengan karakteristik pendidikan yang levelnya kurang lebih mirip. Mungkin ada yang semester berapa, ada yang semester berapa, itu masih oke. Tapi kalau dibilangnya ada teman-teman yang kuliah, SMA, SMP, sama ada yang misalnya S3 gitu ya. Nah, ini tentu menjadi tantangan yang jauh lebih berat bagi saya untuk ngomongin topik public speaking kepada 4 tipe audience dengan 4 tipe pendidikan yang berbeda. Jadi, kalau memang itu audiensnya udah sulit banget, tentu kita nggak bisa menyelesaikan, Kak Clara, dalam satu sesi public speaking, tapi at least kita membuat mereka merasa terwakilkan dengan kita ask question. Oke, jadi lihat lagi ya kepada tetap memperhatikan audiens dan lihat majority-nya yang mana ya. Nggak bisa expect untuk semuanya paham gitu ya. Iya, dan bukan berarti kita tidak memperhatikan the minority of the audience, bukan ya. Tapi kan kita lihat nih, kalau kita bicara yang 70%-nya itu berarti kan dia majority dari grup itu gitu ya, yang punya karakteristik tertentu, yang punya aspirasi yang sepertinya kurang lebih sama, dibandingkan sisanya misalnya 5%, 5, 5, 5, 5, 5. Saya nanya, kalau kita mau impact, mendingan kita bikin impact ke 70 apa ke 30? Tentu 70 kan. Ya, jadi bukannya kita tidak memperhatikan yang lebih kecil, bukan. Oke, ya. Thank you Kak William atas jawabannya, menjawab sekali. Oke, ini ada yang chat juga nih, tapi di private message, nggak mau disebutin namanya. Oke, dia bertanya, Kak, kadang itu suka udah persiapan, tapi begitu public speaking, nervous langsung ngeblank. Ada nggak tipsnya gitu untuk mengatasi hal ini gitu? Ya, oke. Thank you untuk sebenarnya nggak perlu malu, karena itu pun saya masih mengalami, dan kadang-kadang saya yakin lah ya, mungkin banyak di antara kita yang kalau ke atas panggung atau mungkin ngomong depan kamera, kita udah siap-siap, tahu-tahu pas ngomong kok, waduh, blank, apalagi semuanya off cam gitu ya, kita nervousnya jadi 3 kali lipat. Itu sebenarnya masalah yang sangat wajar, dan itu bukan menunjukkan bahwa kita belum cukup profesional, enggak sih, karena siapapun di level profesionalism yang seperti apapun itu kadang-kadang masih mengalami. Cuman yang bisa kita lakukan adalah, kalau memang teman-teman kita punya masalah untuk mengingat gitu ya, atau kita gampang blank, itu bukan salah siapa-siapa, kita cuma perlu do something about it sih. Jadi apakah misalnya gini, teman-teman mungkin meyakini bahwa public speaking yang bagus itu hanya kalian dengan mikrofon gitu ya. Jadi langsung ngomong luas di atas panggung, ngomong ke orang lain, dan nggak boleh blank. Itu salah. Mungkin kalau dari satu public speaking itu, apa yang menjadi intisari utamanya? Apa big word-nya kamu? Apa big word-nya speech kamu? Apa yang tidak boleh tidak disampaikan? Yang benar-benar menjadi inti dari segala intinya. Itu take notes aja. Jadi mungkin kayak bawa semacam kertas yang gedenya sekartu gitu ya, kartu kredit gitu, jadi nggak terlalu besar. Itu beberapa hal yang mungkin bisa ditaruh di saku celana gitu ya, dan ketika diperlukan itu nggak apa-apa, itu dilakukan saja. Dan saya dulu pernah belajar, saya baca buku public speaking waktu saya SMP, saya suka public speaking itu dari SMP. Dia kasih skenario, teman-teman. Kamu bicara di atas panggung, bagaimana kalau tiba-tiba mati lampu, mati audio juga berarti. Jadi ada ratusan orang ngomong, nonton, kamu di atas panggung menjadi pusat perhatiannya, terus tahu-tahu itu semua putus listriknya. Dan orang-orang bingung, waduh, ini kemana nih? Nggak kelihatan apa-apa, dan suara juga nggak kedengeran gitu kan. Yang ditulis oleh penulis buku public speaking itu, dia bilang adalah satu, stay calm. Jadi kita jangan sampai buyar hanya gara-gara hal-hal yang soal listrik, soal cuaca, soal pokoknya hal-hal eksternal yang kita tidak bisa kontrol. Dia kasih contoh, dia bilang, yang dia lakukan ketika itu terjadi adalah, he made a joke, dia bilang, woi, gua udah bayar, misalnya gini, kok PLN masih nagih sih? Kan gue udah bayar, kenapa listrik gue masih dimatiin?
waduh kacau nih gitu-gitu. Jadi dia instead of dia panik atau dia mengutuki keadaan dan dia keringat dingin gitu ya, dia bercanda karena dia tahu bahwa hal itu tidak hanya bisa terjadi pada dia. Dan audiens kita juga tidak menuntut kesempurnaan kita nih teman-teman. Kalau kita lupa gitu ya, kita nggak perlu bilang, oke, kenapa kita lupa segala hal, semalam kita kurang tidur, nggak usah. Tapi dengan notes kita, mohon maaf untuk memperjelas poin saya sebentar. Itu nggak apa-apa. Kita bukan robot yang bisa mengingat semuanya. Jadi satu, solusinya adalah kamu take notes. Dan yang kedua, kalau kamu perlu buying time, kamu blank ataupun misalnya belum kepikiran mau jawab apa, pertanyaan orang yang nanya ke kamu refresh, misalnya selama 30 detik gitu ya sebelum kamu jawab, and you do it because you want to buy time. Jadi itu juga trik mengulangi pertanyaan orang itu membeli waktu buat kita. Selain yang tadi nomor 1, note taking ya, bawa notes ya. Oke, thank you Kak William atas pertanyaan jawabannya ya. Ini menjawab sekali katanya. Oke, ini terakhir nih, sepertinya ada pertanyaan dari Freddy Agamonanza. Boleh open mic, silahkan. Ya, terima kasih. Perkenalkan dulu nama saya, Freddy Agamonanza. Salam kenal, Bro Freddy. Salam kenal, Kak. Pertanyaan saya kan, di sini kita kan untuk mengetahui audiens, bagaimana cara kita membawakan public speaking jika audiens kita itu lebih senior dari kita, sehingga mereka lebih mau mendengar dari apa. Biasanya kan senior itu kan ini junior, ini pasti nggak tahu apa-apa. Ya. Bagaimana meyakinkan mereka seperti itu? Terima kasih, Kak. Ya, thank you so much untuk pertanyaannya. Saya izin jawab ya, Kak Clara. Ini saya suka nih pertanyaannya, karena ini waktu itu sempat menjadi pertanyaan besar saya, malah lebih ekstrim. Gimana kalau saya harus ngomong sesuatu di hadapan para guru besar gitu, yang memang secara akademis itu udah tingkatnya udah different world lah ya dibanding mahasiswa-mahasiswi gitu ya. Caranya adalah topik yang sama kita ungkapkan, kita sampaikan kepada orang lain, itu bisa pisau bermata dua. Artinya, kita menyampaikan hal-hal terkait keilmuan tertentu, itu kita bisa sampaikan dengan tujuan mengajari orang lain. Artinya, orang-orang yang dari level pengetahuan sedikit di bawah kita masih bisa ngajarin nih. I know something that I think you should know. Saya kasih tahu, mereka kurang paham, jadi paham. Kalau di hadapan guru besar atau orang-orang yang lebih senior dari kita, baik dari segi usia, level of knowledge, maupun indikator lainnya, Bro Freddy, kita ngomong hal yang sama, tujuannya adalah to seek inputs. Jadi kita menyampaikan hal itu, sebagaimana pengetahuan kita dan ingin kita sampaikan, dan setelahnya, atau kita kasih disclaimer, saya ingin minta input tentang apa yang saya katakan. Tapi saya mohon izin, 2 menit, 3 menit, saya sampaikan dulu. Setelah itu, saya mohon kesediaan Bapak Ibu atau kakak-kakak semua untuk memberikan input atas apa yang saya sampaikan. Clear? Kalau kamu mau pakai low context communication, mohon maaf kalau saya salah bicara. Saya memohon dengan sangat kakak-kakak atau bapak-bapak, Bapak Ibu untuk memberikan input. Project your humility gitu. Karena dalam kultur tertentu, humble itu adalah segalanya. Orang kalau pinter, nggak guna kalau nggak humble, katanya. Nah, itu bukan membandingkan kultur ya, tapi memang it's just how it is gitu. Dari pengalaman saya interaksi dengan berbagai macam teman-teman saya gitu ya, dari berbagai daerah di Indonesia, nasional, internasional, itu mereka menghargai hal-hal semacam itu berbeda-beda gitu. Jadi ada orang yang bilang, nggak bisa. Kalau mungkin yang lebih ke barat, gue nggak peduli lu muda atau tua. Yang penting gagasan lu bagus, revolusioner, lu bisa cepet gitu. Tapi ada kelompok masyarakat yang, nggak bisa. Kita harus humble no matter what. Nah, itulah, Freddy, kalau kamu bergaul dengan banyak orang, kamu semakin tanggap, berani mencoba, berani berbuat salah, at the end of the day, you will know gitu. Nanti itu udah otomatis kok. Tapi kalau yang ke senior, tentu orientasinya adalah minta input. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Oke, terima kasih Kak Freddy atas pertanyaannya. Dan ini adalah merupakan pertanyaan terakhir ya, ini dari Kak Bella di chat box. Halo Kak William, mau tanya gimana ya setelah public speaking kita bisa tahu dampaknya gitu. Apakah salah satu opsi tanya feedback langsung dari audiensnya? Siap. Thank you Kak Bella untuk
pertanyaannya. Thank you Kak Clara untuk kesempatannya juga. Jadi yang saya lihat bahwa memang yang misalnya dalam salah satu sesi webinar yang kita lakukan ataupun workshop gitu ya, mungkin pre-test post-test itu adalah satu hal yang secara keilmuan bisa dikuantifikasikan dan menunjukkan betapa iya atau tidaknya sesi kita memberikan peningkatan pemahaman akan isu tertentu. Itu tentu hal yang sudah disepakati dan boleh kita lakukan. Mungkin dalam konteks yang lebih luas, kalau memang yang ingin kita katakan adalah contoh ya Kak ya, kalau misalnya kita bicara politik kan, kita tahulah misalnya di Amerika atau di Indonesia, setelah adanya debat capres-cawapres, itu kan biasa polling itu berubah kan. Jadi memang itu bukan single factor sih, itu susah banget untuk dikatakan bahwa hanya karena speech atau public speaking-nya kita itu mengubah the landscape of the polling misalnya gitu ya. Tapi tentu itu secara konsensus orang sudah tahu lah bahwa ketika seseorang itu dianggap menang debat, itu biasanya dia akan naik tingkat keterpilihannya. Kalau dia salah ngomong atau dia ngomong hal yang sensitif, dia akan turun. Walaupun itu is not the single factor ya. Tapi kalau dalam konteks kita melakukan webinar misalnya, saya merasa bahwa apa yang saya bawakan siang hari ini sesuatu yang dekat dengan kita. Banyak teman yang bertanya, banyak teman yang antusias gitu ya. Walaupun saya tidak mengkuantifikasikan itu, banyak teman yang ini kita public speaking. Oh, akhirnya beberapa ngomong langsung gitu ya, tanpa ketik, terus mau on cam, mau ngomong dengan yang sudah dipersiapkan juga, secara struktur juga bagus. I think it's a small win for me sih, bahwa itu adalah feedback ataupun hasil yang saya lihat secara langsung, instan di dalam sesi ini, teman-teman. Oh ternyata berani ngomong, berani membuat kalimat juga, dan akhirnya menyampaikan pertanyaan itu. I really appreciate it gitu teman-teman. Oke, thank you Kak William atas jawabannya. Berarti untuk mengetahui dampak nggak cuman ya hanya dengan pre atau post test, tapi bisa juga dari interaksi saat webinar ya berarti. Oke. Ya. Terima kasih kepada teman-teman yang udah memberikan pertanyaan-pertanyaan menarik. Tadi juga sempat on cam ya sambil raise hand open mic, sehingga sesi tanya jawab kali ini menjadi berkesan. Baiklah teman-teman, dengan selesainya sesi Q&A hari ini, maka webinar Masterclass sudah selesai. Nah, sebagai penutup dari sesi Q&A, aku persilahkan Kak William untuk menyampaikan pesan atau motivasi kepada teman-teman studi independen kali ini. Oke, thank you so much Kak Clara, thank you so much kepada teman-teman semua yang sudah stay sampai di akhir sesi sharing kita sama-sama ini. Satu hal yang saya sampaikan bahwa semakin banyak teman-teman belajar dan mendengar orang lain untuk misalnya sharing gitu ya, tentu secara kognitif kita itu akan semakin tahu, semakin punya pengetahuan yang mendalam. Tapi tentu hal yang tidak boleh kita lupa adalah kita memulai dengan langkah pertama, teman-teman. Jadi kalau misalnya di acara hari ini kalian melihat ada beberapa pesan yang saya sampaikan, saya minta kalian deh coba contoh untuk pilih 1 atau 2 top lesson yang bisa kalian lakukan, apakah itu dari segi ethos, logos, pathos, ataupun misalnya dari segi melihat standpoint orang lain, menganalisis audience. Dan ketika ada satu hal yang kalian ambil dari apa yang saya sampaikan, itu tandanya menjawab pertanyaan Kak Bella, itu artinya adalah apa yang saya lakukan itu sesuatu yang penting, sesuatu yang juga memberikan impact untuk kalian. Tindakan kecil dari kalian, dari apa yang saya katakan, saya sharingkan, yang kita diskusikan, itulah yang akan membuat perubahan atau at least small impact dari perjalanan kalian sebagai seorang komunikator juga.